Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salasia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah analisis regresi, merupakan alat statistika yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih peubah kuantitatif sehingga salah satu peubah bisa diramalkan dari peubah-peubah lainnya. Model regresi merupakan suatu cara format untuk mengekspresikan dua unsur penting suatu hubungan statistik, yaitu suatu kecenderungan berubahnya peubah tidak biasa Y secara sistematik sejalan dengan berubahnya peubah X dan perencanaan titik-titik di sekitar kurva hubungan statistik itu. Pada analisis regresi linier berganda, terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yaitu tidak terjadinya multikolinearitas. Analisis regresi linier yang melibatkan lebih dari satu peubah bebas dinamakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi linier dinyatakan dalam notasi matris adalah bentuk peluasan dari model regresi linier secara umum, dan itu ada pada gambar notasi matris dalam model regresi linier. Model ini juga digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat apabila diberikan nilai dari variabel bebas. MKT artinya metode kuadrat terkecil. Metode ini tertujuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat dari error yang dinyatakan pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Jadi berikut ini bahas karakteristik dari dugaan MKT, yaitu yang sifat tak bias dan variasi dari dugaan MKT ya teman-teman. Contohnya ada di bawah ya, seperti ini. Ini contohnya ya teman-teman. Regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan kasual beberapa variabel bebas X terhadap satu variabel tergantung Y. Model yang digunakan untuk analisis regresi berganda sebagai berikut. Modelnya seperti ini ya teman-teman. Definisi dan non-matris. Matris adalah himpunan skala yang disusun atau dijajarkan secara khusus dalam bentuk baris dan kolom sehingga bentuk 4 persegi panjang atau persegi. Sebuah matris dengan hanya satu kolom disebut matris kolom dalam kurung vektor kolom, dan sebuah matris dengan hanya satu baris disebut matris baris dalam kurung vektor baris. Matris dan vektor dinotifikasikan dengan huruf bercetak tebal. Suatu matris A berukuran M kali N didefinisikan sebagai susunan angka-angka M baris dan N kolom ya. Kolom yang anggotanya di mana A terletak pada baris ke I dan kolom ke J dari matris A tersebut. Matris A dapat ditulis sebagai berikut ya teman-teman. Operasi matris
Penjumlahan dari dua matris A dan B terdefinisi jika kedua matris tersebut berukuran sama. Di sini ada transmatris juga ya teman-teman, sama inverse matrisnya. Kalau transmatris, jika A adalah suatu matris bujur sangkar, maka tren dari A dinyatakan dengan TR buka kurung A tutup kurung, didefinisikan sebagai jumlah entry pada diagonal utama A ya teman-teman. Contohnya ini ya rumusnya. Sedangkan inverse matris menurut Anto, jika A adalah sebuah matris bujur sangkar dan jika sebuah matris B yang berukuran sama dapat ditentukan sedemikian sehingga AB sama dengan AB I, maka A disebut dapat dibalik dan B disebut inverse dari A jika A adalah suatu matris yang dapat dibalik. Maka ini ya rumusnya teman-teman, tinggal dilihat. Di sini juga ada matris-matris khususnya ya teman-teman. Matris khususnya seperti matris nasinogular dan singular ya, sama matris diagonalnya teman-teman. Di sini juga ada rumusnya teman-teman, tinggal dilihat. Di sini ada juga matris simetris dan matris ortogonal. Dan ada rak matris, rak dari suatu matris A yang berukuran M kali N didefinisikan sebagai jumlah kolom dari matris A yang bebas linier atau jumlah baris dari matris A yang bebas linier. Matris A berukuran M kali N, maka R sama dengan A lebih kecil minimum M sama dengan M, N tutup kurung di nama R dalam kurung A adalah notasi dari rank A. Matris A berukuran M kali N dikatakan full rank jika R sama dengan R buka kurung A sama dengan min buka kurung M, N ya teman-teman. Sedangkan nilai elegan dan vektor elegan dalam bahasa Jerman berarti asli. Jika nilai elegan adalah nilai asli atau nilai karakteristik, jika A adalah sebuah matris N kali N, maka sebuah vektor tak 0 X pada R pangkat N disebut vektor igen. Dan A jika AX adalah kelipatan skala dari X dengan AX sama dengan AX untuk suatu skala A skala A disebut nilai elegan. Seperti ini ya teman-teman, contohnya bisa dilihat. Baiklah, terima kasih ya teman-teman. Saya tahu teman-teman yang dalam kegiatan ini telah mengorbankan banyak hal. Teman-teman tidak perlu khawatir karena pengorbanan teman-teman akan segera terbayar indah di masa yang akan datang nanti. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menuju kemenangan, kesuksesan di masa yang akan datang nanti. Kehidupan. Terima kasih teman-teman.
Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.